سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda, alhamdulillah beliau senantiasa bisa hadir di tengah kita. Yang kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Wasilah, Bapak Anwar sekeluarga yang pada malam ini dengan keikhlasannya beliau menjadi tuan rumah pengajian Majelis Taklim Abu Taqwa. Semoga apa yang beliau korbankan, yang beliau keluarkan, waktu, tempat maupun jamuannya dan sebagainya, Allah catat sebagai amal soleh. Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dan Allah limpahkan kepadanya rezeki yang berkah, yang banyak dan manfaat. Karena seperti tadi disampaikan oleh ketua dan oleh jemaah sekalian, bisa jadi kesuksesan yang kita lakukan diantaranya ada wasilah doa-doa dari sahabat-sahabat, dari teman-teman kita yang ada di Majelis Babut Taqwa ini. Maka Majelis Taklim Babut Taqwa, saya ataupun Abah ya sangat mengharap, menginginkan semua jemaah ini sukses semua, sukses dunia akhirat. Ya, baik di masalah pekerjaannya ataupun di masyarakat juga. Ya, kalau ada yang punya kesempatan jadi PNS, jadi PNS semua. Sudah Pak Taris. Lanjut Ya, udah. kalau ada yang jadi lurah jadi lurah semua. Jadi ketua DKM ya ketua DKM semua. Tapi kan kamu bareng-bareng ya. Tak lupa ketua Bistalima Abu Taqwa Bapak Ustadz Ahmad Taris dan seluruh jemaahnya, wabil khusus ahlan wa sahlan, selamat datang jemaah yang baru, selamat bergabung Bapak Bapak mudah-mudahan kita doakan beliau istiqomah untuk hadir aktif di Majelis Taklim. Perlu diketahui di Babut Taqwa ini memang sengaja seluruh jemaah itu dilatih untuk berbicara, dilatih untuk memimpin acara, dilatih juga untuk belajar memimpin pembacaan tahlil, tahmid ataupun kalimat thayyibah. Itu dibiasakan. Kenapa? Minimal untuk regenerasi atau bisa dipakai untuk diri sendiri di keluarga, ya. Karena suka orang bertanya, selama di Babut Taqwa apa aja yang udah didapat? Kalau kita ditanya kayak gitu, emang ribet ngejawabnya. Tapi tanpa sadar sesungguhnya udah banyak yang kita dapat.
Kalau kata aku mah geus leubeut. Lamun geus muno. Mun ingat-ingat saking lobana itu bisa disebut. Dan mudah-mudahan taklim kita ini Allah berikan keberkahan dan ada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mewarnai lingkungan kita khususnya desa Cilengsi Kidul, Kampung Sawah dengan nilai-nilai Islam. Baik, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain surat Al-Baqarah sekarang ayat yang ke-54. Kapan khatamnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalau yang bawa kitab tafsirnya dibuka. Kalau yang tidak bawa boleh silakan dibuka di HP Al-Quran, baik terjemah atau Al-Quran yang biasa, biasa buat tadarus. Wa idz qala, dan ingatlah tatkala berkata. Siapa? Musa, Nabi Musa alaihi salam. Liqaumihi, kepada kaumnya. Kaumnya yang mana? Alladzi abadu, yaitu kaumnya orang-orang yang abadu, mereka menyembah al-ijla, patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian zalamtum, telah zalim kalian anfusakum, pada diri kalian sendiri. Apa kezaliman yang dilakukan oleh pengikut Nabi Musa? Bittikhadhikumul ijla, bittikhadhikum, dengan menjadikan, mengambil atau menjadikan al-ijla, patung anak sapi, ilahan, sebagai sesembahan. Berarti telah musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang paling besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu, dan Allah tidak akan bisa mengampuni dosa syirik. Dosa syirik ini susahnya itu orang ngerasa benar dengan dosa itu. Beda antara musyrik dengan kafir. Kafir itu orang-orang non muslim. Ya, walaupun banyak tokoh yang mengatakan kafir udah kagak pantas diucapin, malah orang non muslim kalau disebut kafir marah. Tapi mau gimana lagi, orang di Qur'annya ada kan? Qul ya ayyuhal kafir. Ya, bahasa ini. Kemudian syirik samar, yaitu syirik dalam ibadah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi kan di sana dijelaskan, Qul hal nabiyukum bil ahsarina amala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Tahukah kalian siapa orang yang paling merugi dalam amalnya? Mereka adalah orang yang beramal, yang beribadah, tapi dia beribadah tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka jangan sekali-kali musyrik dalam ibadah. Ibadah, misalkan sholat tahajud. Tujuan sholat tahajudnya bukan karena Allah, tapi ingin naik jabatan, ingin mendekati perempuan supaya perempuannya senang sama kita, sholat tahajud. Pimpinan supaya senang sama kita, itu pimpinan supaya sayang sama kita, dilakukan sholat tahajud. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh itu dia sholat tahajud, sholatnya karena Allah, lalu dia berdoa. Nah, doanya apa aja boleh. Kalau doa itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, misalkan kita pengen banget naik jabatan, kita pengen punya atasan, kita sayang sama kita sholat tahajudnya karena Allah. Setelah sholat tahajud doa itu nggak apa-apa. Tapi kalau awalnya sholatnya udah salah niatnya,
Itu yang nggak boleh. Itu perbuatan musyrik yang ini dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zolamtum telah zolim anfusakum pada diri kalian sendiri bittikhadikumul ijla dengan karena atau dengan sebab menyembah patung anak sapi, ilahan dijadikan sesembahan. Fatubu, maka bertobatlah ila bariikum kepada Tuhan kalian. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala khaliqukum yang telah menciptakan kalian min ibadatihi dari kesalahan yaitu menyembah selain Allah. Jadi kalau kesalahan, dosa itu pasti pernah dilakukan oleh semua orang. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu punya dosa, dan sebaik-baiknya orang berdosa adalah mereka orang yang bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 di sana dijelaskan. Orang yang bertakwa, orang yang akan menjadi ahli surga, di antara mereka adalah memiliki sifat walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang kalau dia punya kesalahan, punya dosa, dia segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tapi orang yang baik, orang yang kalau dia salah, dia buru-buru bertaubat, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Hikam Abu Athaillah menjelaskan maksiatun aurosat zilan wastiqoran. Maksiat, kesalahan, dosa yang dilakukan. Tapi kesalahan atau dosa itu, ya, maksiat itu membuat hati orang merasa bersalah dan dia merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Khairun min ta'ati. Orang yang seperti itu lebih baik dari orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah, aurosat izan wastikbarun. Tetapi dengan ibadahnya dia sombong, merasa diri paling hebat, paling baik, paling suci, paling berilmu. Bukan berarti orang yang berbuat maksiat lebih baik dari orang yang ibadah, ya. Orang yang ibadah, orang yang punya dosa, punya salah, bahkan melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dia bertobat pada Allah. Saking dia menyadari kesalahan-kesalahannya, dia merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih baik, ya. Kata Imam Abu Athaillah, daripada orang yang ahli ibadah tapi dia sombong dengan ibadah. Pokoknya lain masalah kabela, ahli bid'ah kabeh yang paling benar. Enggak boleh seperti itu. Dia merasa paling hebat, oh saya ahli hadis, orang lain kagak ngerti tentang hadis, saya yang paling benar. Enggak boleh seperti itu. Maka misalnya mau takwa jemaahnya jangan pernah merasa diri lebih baik dari yang lain. Ya, kita memang bukan orang baik dan kita berusaha untuk menjadi baik. Mungkin kita bukan orang yang ikhlas, tapi kita berusaha untuk menjadi as-sa'iruna ila taqwa. Kita berusaha menjadi orang-orang yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang ibadah tapi ibadah yang ia lakukan justru tidak ada nilainya. Dia sombong dengan ibadahnya. Dulu yang namanya iblis, ada yang mengatakan iblis ini dulu namanya Azazil. Ya. Dia itu ibadahnya itu sudah 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dia udah ahli ibadah. Tapi dia ngerasa lebih hebat, lebih baik dari Nabi Adam. Maka tatkala disuruh sujud, ya, kagak mau sujud. Masa jadu semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia sombong, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dari
Adam alaihi salam. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun hanya sebesar debu. Bagaimana cara bertobatnya? Nih, bedanya umat Nabi Musa dulu, Bani Israel dulu, dengan kita umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumannya berat ternyata orang zaman dulu itu. Faktulu anfusakum, mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri. Menyembah patung anak sapi berapa lama tuh? 40 hari. Hanya ada perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, kami tidaklah masuk neraka kecuali hanya 40 hari saja. Karena kesalahannya waktu itu cuma 40 hari. Saat Nabi Musa pergi menemui Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, dia ditinggalkan, ya, dititipkan kepada Nabi Harun alaihi salam. Saat itulah mereka menyembah patung anak sapi selama 40 hari. Faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Liyaqtula bari uminkum. Maksudnya adalah orang yang tidak bersalah disuruh menghukum dengan cara membunuh al-mujrimah, orang yang bersalah. Orang yang waktu itu tidak menyembah patung anak sapi disuruh menghukum mati orang yang menyembah patung anak sapi. Zalikum, yang demikian itu bagi kalian, maksudnya al-qatlu, ya, dihukum dengan cara dibunuh, khairul lakum, baik lakum bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Fawaqakum, dan dituntun untuk melaksanakannya, li fi'li zalik, melaksanakan hal tersebut, hukuman tersebut. Wa arsala alaikum sahabatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim awan saudaa, awan yang hitam, li'alla yubsira ba'dukum ba'du, agar orang yang mau melaksanakan hukuman, yang mau mengeksekusi orang yang menyembah patung anak sapi untuk dibunuh tidak melihat, karena itu kan sesama temannya, ada yang juga sesama saudaranya, ada yang mungkin ayahnya, ada yang mungkin anaknya, supaya tidak melihat, tidak merasa belas kasihan, ya, fayarhamahu, tidak merasa kasihan kepada orang yang mau dihukum karena telah berbuat musyrik, maka Allah kirim awan hitam untuk menjaga, menghalangi pandangan. Hatta kutila, sampai dengan terjadilah hukuman, ya, dengan cara dihukum mati atau dibunuh. Minkum, dari kalian, nahwu sab'ina alfan, sebanyak 70.000 orang. Berapa pengikut Nabi Musa saat itu, saat menyeberang lautan? Masih ingat pertemuan sebelumnya? 600.000 orang. Dari 600.000 orang, kalau gitu jalan laut yang terbelah menjadi dua, jalannya luas loh. 600.000 orang, kalau jalan cuma 2 meter kan kagak mungkin, ya. Dan jaraknya, panjangnya itu jalan, saat lautan dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa terbelah menjadi 2, panjangnya itu, ya, jaraknya itu 7 km. 7 km berarti dari sini kemana? Jonggol ada ya? Gandoang. 7 kilo. 7 kilo ya, 7 kilo apa 70? 7 km. GNI ya, Gandoang kan? Dari sini ke Gandoang lumayan jauh loh. Lumayan jauh. Ya, lebarnya pasti lebar. 600.000 orang lewat situ. Setelah selamat, ya, nanti ada di Padang Tih, yang nanti peristiwa yang sudah saya sampaikan, ya, Musa Samiri membuat patung anak sapi. Ada yang mengatakan dengan sihirnya patung anak sapi itu bisa hidup, bisa berbicara, bisa mengeluarkan suara yang terbuat dari emas. Mereka menyembah patung anak sapi itu, yang menyembahnya dari 600.000 orang itu 70.000 orang. Berarti banyak. Maka wajar kalau yang namanya musyrik, dosa musyrik menduakan Allah ini sampai sekarang pun masih ada. Dari dulu sampai sekarang pun masih ada. Bedanya hukumannya, ya, zaman kita umat Rasulullah enggak dibunuh. Tidak dibunuh.
Tapi kita diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fataba alaikum, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kalian. Qabila taubatakum, menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala taubat kalian. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tawwabur rahim, at-tawwabu maha menerima taubat, ar-rahim dan maha pengasih. Maka sebesar apapun dosa kita, walaupun setinggi sebesar gunung, seluas lautan, bagi kita umatnya Rasulullah SAW, selagi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan, dan selagi ruh ini belum sampai ke tenggorokan, di situ masih ada kesempatan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu. Bedanya orang-orang sekarang tuh ya banyak berpikir tobat itu nanti. Kalau usia udah tua, usia udah 70 tahun kaluhur, nah karek tobat. Pokoknya kan usia 70 tahun kaluhur, udah kagak mau ngapa-ngapain guys, cuman ke masjid, ke musola, di rumah zikir aja udah. Kalau masih muda mah usia baru 50 ke bawah, itu lagi sehat, nanti aja, karena matinya masih lama. Kan banyak kayak gitu kan? Kampung orang kene beak-beak tuh. Kan kata anak sekarang, muda poya-poya, gimana? Tua bahagia, mati masuk surga. Itu bohong kayak gitu. Pas lagi poya-poya dia mati, gimana mau masuk surga? Konyol ya. Makanya yang namanya kematian itu ada 3 misteri. Misteri kematian yang pertama al-awqat. Masalah waktu, orang nggak ada yang tahu, ya, kapan dia akan mati. Bayangkan kalau semua orang tahu, Allah informasikan, setiap individu, setiap orang tahu kapan matinya, kira-kira repot gak? Operal tahu kapan matinya, semua orang tahu kapan matinya masing-masing. Setiap ketemu yang ditanya bukan gimana kabarnya, anaknya berapa, kerja di mana, pasti yang ditanya kira apa ya? Tanggal berapa nih? Tanggal berapa meninggal? Berapa tahun deh? Kapan habis kontrak? Kemudian al-amkan, amkan itu artinya tempat. Ya, walaupun tinggalnya atau lahirnya di Jawa, apa ya belum tentu matinya di Jawa. Bisa saja di Cilengsi, misalnya. Itu rahasia Allah. Ada juga yang tinggal di Cilengsi, lahir di Cilengsi, misalkan matinya di Mekah, bisa nggak? Bisa. Betul, lahir di Bandung, matinya di Swiss. Kemudian as-sabab. Sebab kematian itu nggak ada yang tahu. Ya, ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, ada yang nggak sakit nggak kecelakaan tiba-tiba mati, ada juga. Dan bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun kematian kita mengharap, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita menghadapi ajal kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan ahli ibadah, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau berbicara usia, nggak mesti yang tua itu mati duluan, yang muda belakangan, kagak mesti. Ya, kenapa? Kalau data statistik kematian yang banyak mati itu pasti yang muda. Yang tua belakangan yang tua itu. Ada orang balap motor nih di pinggir di jalan, ya, trek-trekan, tabrakan, meninggal, mati. Itu yang trek-trekan kakek-kakek apa budak-budak? Anak muda. Bisa jadi orang tua lagi jalan. Ada tawuran antar kampung, tawuran kebacok, meninggal. Itu yang tawuran anak muda apa orang tua? Orang tua. Orang tua lewat tawuran rumah tenaga itu. Ikutan ya, ikutan ya. Orang tuanya lewat doang. Ini anak muda pacaran. Laki-laki perempuan pacaran. Hamil di luar nikah karena malu, aborsi. Pas aborsi gagal, mati. Nah itu yang aborsi nenek-nenek apa anak muda? Anak muda. Nenek-nenek kagak ada aborsi. Gua naon nih usia 70 tahun aborsi. Maka kita renungkan
setiap detik, setiap saat, setiap waktu, mari kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, ya kita segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di situ ada hak adami sesama manusia, kita mohon maaf kalau memang ada kesalahan dari diri kita, dan memaafkan orang lain bila perlu sebelum orang lain yang salah kepada kita meminta maaf kepada kita sudah memaafkannya. Insya Allah dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan saling memaafkan, dengan beribadah dan menampilkan akhlak mulia, Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.